Resep yang pertama, tumis udang yang enak style resto. Bahan-bahan yang perlu disiapkan: 1 kg udang basah. Nah, untuk udangnya dibuang bagian kaki-kakinya, bagian sungutnya dan bagian tanduknya yang tajam. Nah, kali ini aku masak udangnya, kepalanya aku utuhkan ya sahabatku. Hanya saja bagian kotoran yang di dalam kepala dan bagian ususnya kita tarik keluar. Biar lebih jelasnya, simak saja video ini ya. Buang juga bagian ekornya yang runcing agar pada saat kita makan udangnya tidak melukai kita. Nah, seperti ini. Akan aku ulangi sekali lagi ya sahabatku. Dan setelah selesai digunting, kemudian udangnya dicuci yang bersih. Lanjut kita tiriskan dan lap kering dengan tisu dapur. Pastikan udangnya benar-benar kering. Selanjutnya belah bagian punggung udangnya agar pada saat dimasak bumbunya meresap sampai ke dalam. Selanjutnya taruh pada wadah dan bumbui dulu udangnya. Di sini tambahkan irisan daun brambang, parutan air jahe, dan 1 sendok makan arak masak, gunanya untuk menghilangkan rasa amis dan juga udangnya nampak lebih fresh. Nah, oke, kita diamkan sesaat. Kemudian siapkan 1 genggam bawang putih cincang halus, beberapa iris cabai, tapi kalau tidak suka pedas, cabenya bisa di skip ya, opsional saja. Beberapa helai daun brambang diiris lembut, ini nanti buat toppingan di akhir. Nah, selanjutnya kita bersiap untuk memasak. Nah, ini aku ambilin dulu daun brambangnya, kemudian udangnya ditaburi tepung maizena agar nanti pada saat digoreng rasanya lebih enak dan lebih lembut. Lanjut digoreng udangnya, dan untuk minyaknya opsional, bisa pakai minyak banyak atau minyak sedikit, disesuaikan dengan selera saja. Kalau bosku itu masak apa-apa lebih suka menggunakan sedikit minyak ya sahabatku. Nah, oke, ini udangnya digoreng sampai berubah warna, kemudian dibalik-balik dan kita tunggu sisi sebelahnya berubah warna pula, kemudian tinggal diangkat saja. Selanjutnya tuangkan sedikit minyak lagi, tumis harum bawang putih cincang. Lanjut masukkan irisan cabai dan tumis-tumis lagi sampai bawang putihnya terlihat nampak sedikit kuning kecoklatan. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita kecilkan api dan kita tambahkan bumbu. 1 sendok teh saus tiram, 1 sendok teh kecap asin, beberapa tetes kecap hitam, sedikit gula pasir. Tinggal kita aduk rata dulu, atau untuk bumbu banyak sedikitnya disesuaikan dengan selera lidah. Lanjut masukkan udangnya dan kita besarkan api. Tinggal diaduk-aduk saja sampai udangnya tercampur rata dengan bumbu, dan terakhir topping dengan irisan daun brambang. Maka olahan udang yang simple dan enak ala rumahan tapi rasanya style resto siap untuk dihidangkan. Silahkan dicoba ya sahabatku, semoga bisa menginspirasi. Resep kedua, stik daging paha ayam rumahan yang rasanya style resto. Bahan utama yang perlu disiapkan: 2 potong paha ayam, di sini kita ambil dagingnya saja, dan sebelum dibumbui di sini saya iris seperti pada video, tapi jangan sampai putus, gunanya agar pada saat dibumbui bumbunya lebih cepat meresap dan pada saat digoreng matangnya bisa merata. Kemudian kita marinasi.
Tambahkan irisan bawang putih cincang, bawang merah cincang, irisan jahe, 1 sendok makan kecap asin atau dikira-kira 1 sendok teh saus tiram, 1 sendok teh gula pasir, sejumput garam dan 1 sendok teh lada bubuk. Kemudian diaduk rata dulu. Untuk banyak sedikitnya bumbu bisa disesuaikan dengan banyak sedikitnya bahan ya sahabat. Dan setelah tercampur rata, diamkan minimal 20 menit sampai 30 menit atau didiamkan semalaman juga bisa, taruh pada kulkas dan pada saat mau digoreng bisa dikeluarkan 15 menit lebih awal. Malah rasanya lebih enak dan meresap ya. Nah oke, kita diamkan dulu. Dan untuk bahan tambahannya setengah butir bawang bombay yang saya iris memanjang. Setelah daging paha ayam meresap dengan bumbu, kita panaskan teflon, tuang minyak secukupnya, kemudian goreng daging ayam. Goreng bagian kulit luarnya dulu sampai sedikit kuning kecoklatan, baru kemudian kita balik ya sahabat. Nah, kira-kira seperti ini, kemudian dibalik dan digoreng bagian sebelahnya, dan setelah dibalik masukkan irisan bawang bombay, dan kita goreng lagi ayamnya sampai bagian sisi sebelahnya terlihat sedikit kuning kecoklatan juga. Kemudian masukkan sisa bumbu marinasi yang ditambahkan dengan sedikit air, kemudian kita ungkep ayamnya sekitar 5 menit, dan usahakan kuahnya jangan sampai mengering ya sahabat, karena sisa kuahnya nanti bisa kita gunakan sebagai saus. Dan setelah ayamnya dirasa matang, tinggal diangkat saja dan dipotong sesuai dengan selera, kemudian disiram dengan sisa kuahnya tadi. Terakhir topping dengan wijen yang sudah disangrai, maka olahan stik paha ayam ala rumahan yang rasanya style resto siap untuk dihidangkan. Silahkan dicoba ya sahabatku, semoga bisa menginspirasi. Resep ketiga, masak labu kuning dengan sayap ayam. Lam kwa ju keyek. Untuk bahan-bahan yang perlu disiapkan, sayap ayam secukupnya. Di sini saya potong menjadi 2 bagian, diutuhkan juga boleh, disesuaikan dengan selera saja. Nah, seperti ini. Kemudian sayap ayamnya direbus dulu sebentar. Pada saat merebus, tambahkan beberapa iris jahe dan beberapa helai daun brambang. Usahakan pada saat merebus air dingin masuk, rebus sampai airnya mendidih, kemudian diangkat dan dicuci yang bersih. Sayap ayamnya tidak direbus juga tidak apa-apa ya sahabat, jadi disesuaikan dengan selera saja. Nah oke, sayap ayamnya dibumbui sedikit lada bubuk, gula pasir, minyak goreng, saus tiram secukupnya, beberapa tetes kecap hitam agar sayap ayamnya tidak terlihat pucat, secukupnya kecap asin, kemudian diaduk rata dulu. Dan setelah tercampur rata, tambahkan sedikit tepung maizena, kemudian diaduk rata kembali, dan diamkan minimal 15 menit agar bumbunya meresap. Kemudian bahan selanjutnya, labu kuning bahasa kantonisnya lam kwa, dipotong kotak-kotak dadu dan untuk banyak sedikitnya disesuaikan dengan kebutuhan. Bumbu tumisnya 3 siung bawang putih digeprek begitu saja, beberapa iris jahe, dan sekitar 1 sendok makan kedelai hitam fermentasi bahasa kantonisnya tausi. Nah oke, kemudian kita panaskan wajan dan tumis jahe sampai tercium aroma harum, kemudian menyusul sayap ayam, digoreng dulu sampai sedikit berubah warna. Dan setelah sedikit berubah warna, kita balik sayap ayamnya, kemudian menyusul masukkan bawang putih yang kita geprek tadi. Setelah tercium aroma harum, masukkan labu kuningnya, menyusul masukkan pula kedelai hitam asin, kemudian kita tumis-tumis sampai tercium aroma khas kedelai hitam asin. Tambahkan air secukupnya, kira-kira sedikit menutupi labu,
Dan di sini saya tambahkan bumbu, sedikit garam dan sedikit kaldu jamur ya sahabat. Kemudian tinggal dimasak saja karena labu kuning ini matangnya cepat. Ungkep sekitar 3-5 menit atau dikira-kira. Dan setelah matang hasilnya seperti ini. Jangan lupa dikoreksi rasa dan di sini tidak perlu lagi ditambahkan pengental ya sahabatku. Setelah rasanya cocok, tinggal diangkat dan dihidangkan. Silahkan dicoba ya sahabatku, semoga bisa menginspirasi. Resep keempat, tahu pong isi daging ikan giling. Tahu pok yong leng yiyok. Bahan-bahan yang perlu disiapkan, ada tahu pong, ini bahasa kantonisnya tahu pok. Bisa menggunakan yang ukuran besar atau ukuran kecil dan kali ini aku menggunakan ukuran kecil ya. Lalu ada daging ikan giling, bahasa kantonisnya leng yiyok. Untuk bahan campurannya ada jamur shiitake kering yang sudah saya rendam dan udang kering. Nah yuk sahabatku, ikuti caraku membuatnya. Daging ikannya saya pindahkan ke wadah yang lebih besar agar mudah untuk diadoni. Lalu campurkan semua bahan yang sudah dicincang. Tambahkan pula irisan daun brambang. Untuk daging ikan giling biasanya dari pasar sudah dibumbui ya. Jadi di sini saya tidak menambahkan bumbu apa-apa. Hanya saya tambahkan sedikit lada bubuk dan tepung maizena yang saya cairkan dengan sedikit air. Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata. Langkah selanjutnya, gunting tahunya sedikit saja ya biar nggak mubadir. Dan isi tahu dengan adonan. Nah selesai, sekarang kita bersiap-siap untuk menggorengnya ya. Goreng bagian ikannya dulu sampai terlihat kuning kecoklatan. Setelah terlihat kuning kecoklatan, balik. Tambahkan 100 ml air. Kemudian bumbui saus tiram secukupnya. Dan juga sedikit kecap asin. Untuk bumbu dikira-kira ya sahabat ya, disesuaikan dengan selera. Kemudian ungkep sekitar 2 menit. Setelah 2 menit, jangan lupa dikoreksi rasa. Dan setelah rasanya pas, tambahkan cairan tepung maizena dan topping dengan irisan daun brambang agar terlihat lebih cantik. Maka olahan tahu pong isi daging ikan giling siap untuk dihidangkan. Silahkan dicoba ya sahabatku, semoga bisa menginspirasi. Resep kelima, tumis daging babi dengan bawang bombay yang empuk dan tidak mengeras. Yun lam lam ciok jao yong chong. Bahan-bahan yang perlu disiapkan, daging babi secukupnya. Aku menggunakan lau mui, bisa juga menggunakan mui dao sauyok, cui cincai dan lain-lain. Iris tipis-tipis berlawanan dengan seratnya. Nah, kira-kira diiris tipis-tipis seperti ini. Kemudian taruh pada wadah dan dagingnya dibumbui dulu. Setengah sendok teh saus tiram, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh kecap asin, tambahkan pula minyak goreng, sedikit penyedap rasa, dan tepung maizena yang sudah saya larutkan dengan air, kemudian diaduk rata dulu. Gunanya tepung maizena ini apabila dagingnya ditumis rasanya lebih lembut. Nah oke, setelah bumbu tercampur rata, diamkan dulu minimal 10 menit. Kemudian siapkan separuh bawang bombay, lebih juga boleh. Iris memanjang agar serasi dengan dagingnya. Siapkan juga daun brambang yang diiris sepanjang 1 ruas jari. Dan untuk bagian bonggolnya dipisahkan, ini nanti bisa digunakan untuk menumis. Nah oke, selanjutnya panaskan minyak.
Tumis-tumis daun brambang yang bagian bonggol, dan setelah tercium aroma harum, menyusul masukkan pula bawang bombaynya. Tumis sampai teksturnya sedikit layu, dan di sini bisa ditambahkan garam sebagai perasa. Boleh juga ditambahkan penyedap bagi yang biasa menggunakan penyedap. Setelah nampak layu, angkat dan sisihkan dulu. Kemudian panaskan minyak lagi dan tumis daging babinya. Di sini saya sengaja menumisnya menggunakan sedikit minyak ya sahabatku, karena memang bos aku kalau menumis sesuatu itu sukanya menggunakan sedikit minyak. Jadi disesuaikan dengan selera saja untuk minyak gorengnya. Nah oke, untuk daging babinya ditumis sampai sekitar setengah matang atau sedikit berubah warna dan masukkan bawang bombay dan tinggal ditumis-tumis saja. Selanjutnya tambahkan sedikit air, kira-kira sekitar 3-4 sendok makan. Selanjutnya tinggal diungkep saja sekitar 1-2 menit agar daging babinya matang. Dan setelah diungkep, terakhir tinggal taburi saja dengan irisan daun brambang. Tinggal ditumis-tumis saja sebentar, dan di sini tidak perlu lagi ditambahkan pengental karena di awal pada saat daging dibumbui sudah saya tambahkan banyak tepung maizena. Jadi rasa dagingnya itu lebih lembut dan tidak alot. Nah, tinggal diangkat saja pada piring saji. Maka tumisan daging babi dan bawang bombay yang super empuk siap untuk dihidangkan. Silahkan dicoba ya sahabatku, semoga majikannya suka. Jangan lupa like-nya, subscribe, share, dan tunggu video-video aku selanjutnya sahabat. Terima kasih.